Ya. Walad dolin juga bukan sistem kehidupan pendukung zulumat yang menyebabkan kesesatan. Nah ini terjemahan berdasarkan metodologi dan juga kamus Al-Quran. Ya. Jadi nanti ini contoh aja, contoh nanti yang lain-lain secara menyeluruh. Kalau nanti waktunya akan diberi cukup lama, ya nanti akan kita kaji secara operasional ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran yang kita pandang strategis. Ya, jadi intinya itu tadi sistematika umum. Ya, kemudian kita implementasikan untuk menerjemahkan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan sistematika umum ini nanti akan mengarah kepada Al-Quran satu tafsir umum. Ya. Al-Quran satu tafsir umum dalam arti ini merupakan klasifikasi dan spesialisasi ayat-ayat yang sejenis, ya, kemudian kita gunakan untuk membuat satu tema judul tertentu menjadi tafsir umum, sehingga nanti mewujudkan judul misalnya ada kita akan menguraikan tentang Isra Mi'raj. Nah, kita beri judul misalnya Isra Mi'raj satu revolusi teknologi. Ya, ini kan bulannya bulan Rajab ya, musimnya Isra Mi'raj ya. Kalau perlu besok akan kita bahas tersendiri apa itu Isra Mi'raj. Ya. Cuma untuk pancingan sedikit bahwa Isra Mi'raj itu sebenarnya istilah Mi'raj itu tidak ada dalam Al-Quran ya. Adanya kan Asra atau Isra. Isra itu istilah dalam Al-Quran, kalau Mi'raj dalam hadis. Tapi urainya besok. Ini contoh saja. Sehingga nanti tafsir umum ini adalah klasifikasi dan spesialisasi ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan Al-Quran itu sendiri. Ya. Sehingga nanti dapat kita membuat judul tersendiri dengan mengambil ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan judul. Kalau Isra Mi'raj ya Isra Mi'raj. Atau mungkin ada judul lagi, misalnya Nuzulul Quran. Ya. Nuzulul Quran satu revolusi perdamaian. Nuzulul Quran satu revolusi perdamaian. Jadi nanti kita ambil ayat-ayat yang ada kaitannya dengan misi-misi perdamaian. Atau misalnya kita ambil lagi judul Maulud Nabi, satu revolusi kebudayaan. Jadi semua judul-judul itu bisa kita himpun, kita uraikan dengan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan judul. Maka itu tafsir umum, tapi tidak lepas dari Al-Quran. Atau mungkin Idul Fitri, wah, judulnya Idul Fitri, kembali pada sistem zakat. Nah, itu terserah nanti. Yang penting ayat-ayatnya kita ambil yang mendukung dari judul-judul yang akan kita uraikan. Nah, itu contoh Al-Quran satu tafsir umum. Ya, itu nanti bisa kita paparkan satu persatu. Mungkin yang akan datang Isra Mi'raj. Ya. Kemudian kalau pas Ramadan dan Nuzul Quran atau Maulud Nabi ya, itu nanti bisa kita kaji judulnya satu persatu. Kemudian kalau Al-Quran membicarakan di luar Al-Quran, membicarakan di luar dari Al-Quran, kita sebut tafsir sempit. Nah, jadi tafsir sempit ini misalnya nanti akan kita bahas Al-Quran satu
ilmu gaya. Ya, misalnya ya, Al-Quran satu ilmu gaya. Ya. Atau Al-Quran satu organika. Nah. 3 misalnya Al-Quran satu biologi. Al-Quran satu psikologi. Nah. Al-Quran satu ilmu sosial budaya. Macam-macam ya. Ada 5 minimal itu. Itu ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan di luar Al-Quran. Ya. Nah, tapi ingat, apapun yang akan kita kaji dalam tafsir sempit maupun tafsir umum, bahwa isi pokok dari Al-Quran itu adalah membicarakan mengenai masalah kehidupan sosial budaya. Sebagaimana penegasan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 7. Walladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Muhkamat. Ya, muhkamat itu apa? Norma sosial masalah hukum. Hunna umul kitab, dan itulah isi pokok daripada Al-Quran. Ya. Jadi kalau nanti Al-Quran membicarakan masalah pasti alam, membicarakan masalah biologi, membicarakan masalah lain-lain yang kaitannya dengan apa? Dengan bukan sosial budaya, semuanya itu adalah merupakan ungkapan untuk kehidupan sosial budaya. Nah, oleh karena itu nanti cukup banyak kalau akan kita uraikan satu persatu, ya, baik dari tafsir umum maupun tafsir sempit. Yang jelas dalam surah Al-Furqan dijelaskan wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haq wa ahsana tafsiro. Kata kuncinya wa ahsana tafsiro, bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayatnya adalah saling menafsirkan. Sebaik-baik tafsir itu adalah Al-Quran itu sendiri. Wa ahsana tafsiro. Ya. Dalam hadis disebutkan Al-Quranu yufasiru ba'duhu ba'du, bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya sudah menafsirkan satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi sebenarnya Al-Quran nggak perlu penafsiran dari pendapat manusia, karena manusia itu kemampunya hanyalah menanggapi aja. Wallahu rojakum min butuni umahatikum la ta'lamuna syai'a. Manusia itu dilahirkan dari rahim ibunya tidak tahu apa-apa. Jadi kemampuan manusia itu hanya menanggapi, bukan membuat ilmu, apalagi menafsirkan. Nah, oleh karena itu nanti kajian kita mulai yang akan datang mungkin sudah mulai operasional, akan mengupas judul-judul tema-tema tertentu atau akan menerjemahkan surat-surat ayat tertentu. Itu mulai yang akan datang. Saya kira demikian ya untuk kajian kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dan itu kajian tentang Al-Quran, tafsir umum dan tafsir sempit ya Ustadz ya. Dan untuk episode yang akan datang atau video yang akan datang selanjutnya temanya apa Ustadz? Mungkin kalau mau kita pas momentumnya mungkin akan kita mulai bahas tentang Isra Mi'raj. Oh, Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj, atau nanti kalau yang tafsir sempit Al-Quran satu ilmu gaya. Oh, jadi untuk episode yang selanjutnya atau video yang selanjutnya adalah kita akan membahas atau mungkin pada saat momen-momen tertentu kita akan membahas hal tersebut seperti Isra Mi'raj, terus Maulud Nabi, atau mungkin apa Ustaz? Al-Quran satu psikologi, men. Jadi digolongkan dalam Al-Quran satu tafsir psikologi ya. Atau mungkin bisa dikategorikan tentang Al-Quran tafsir sempit. Ya, tafsir sempit. Dan mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini, untuk tema kali ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silahkan komen di bawah video ini. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.